Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 43. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi di tema 2 subtema 2, yaitu tentang energi dan bentuk perubahannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Energi membantu benda di sekitar kita berubah dan bergerak. Setiap saat, manusia memerlukan energi yang sangat besar untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik untuk kegiatan jasmani maupun untuk kegiatan rohani. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu energi ke energi yang lainnya. Perubahan energi terjadi pada peralatan-peralatan yang kita gunakan setiap hari. Nah, berikut ada beberapa contoh bentuk-bentuk perubahan energi. Yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya pada lampu listrik di rumah kalian. Nah, saat lampu listrik diberi aliran listrik, maka energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya. Contoh lainnya adalah ada layar televisi, ada juga layar monitor. Lalu yang kedua, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada mixer, ada juga blender, dan juga kipas angin. Yang ketiga, ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pada pengisian aki atau charger batu baterai ya. Lalu yang keempat, ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika listrik ya. Lalu kemudian ada perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu ada juga perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya tangan kanan dan tangan kiri digosok-gosokkan, maka akan menjadi hangat. Lalu ada juga perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau sering kita sebut PLTA, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin disingkat PLTB. Ada juga yang terakhir adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ada senter dan mainan yang menggunakan baterai. Nah, itulah bentuk-bentuk perubahan energi yang ada di sekitar kita ya. Salah satu energi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi energi listrik. Namun, energi listrik juga dapat berbahaya jika kita tersengat listrik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik. Jika tidak hati-hati, maka dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jangan menyentuh sumber listrik ketika tubuh kita dalam keadaan basah. Hal tersebut dapat membuat kita tersetrum. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika dekat dengan sumber energi listrik ya. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Yang kedua, tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listriknya. Lalu yang ketiga, kalian tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita. Lalu yang keempat, jangan membawa alat elektronik dekat air karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Tubuh kita itu mengandung banyak air, karena itu tubuh sangat mudah terkena aliran listrik. Kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga energi supaya tidak habis. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghemat penggunaan energi. Hemat energi itu artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Menghemat penggunaan energi dapat dimulai dari diri sendiri. Misalnya, naik sepeda ketika berangkat ke sekolah,
atau berjalan kaki jika jarak antara rumah dengan sekolahnya itu dekat. Kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengajak orang lain dalam menghemat energi. Nah, contoh hak dalam menggunakan energi itu yaitu yang pertama, mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi, terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. Lalu yang terakhir, mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Itulah hak yang kita dapatkan menggunakan energi. Lalu ada contoh kewajibannya nih sekarang menggunakan energi itu apa saja sih? Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi, lalu menghemat penggunaan energi, dan yang paling penting, mengajak orang lain menghemat energi dapat dilakukan melalui poster, melakukan kampanye, atau melakukan penyuluhan. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.